Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah ahli ibadah 220 tahun tak pernah maksiat tapi mati suul khotimah. Kisah ini dikutip dari sindonews.com. Kisah ini syarat dengan pelajaran berharga bahwa tak seorang pun mengetahui akhir hidup seseorang. Bisa jadi orang yang terlihat ahli maksiat akhir hidupnya berakhir indah, husnul khotimah. Sebaliknya orang yang tampak alim dan ahli ibadah justru berakhir suul khatimah. Seperti kisah berikut ini, seorang ahli ibadah yang tidak pernah bermaksiat selama 220 tahun justru mati dalam keadaan suul khotimah. Kematian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Nauzubillahi min zalik. Apa penyebab ahli ibadah ini mati dalam keadaan sangat buruk? Berikut kisahnya. Kisah ini dialami oleh Barsisha, seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri, dan seluruh santrinya bisa berjalan di angkasa karena berkah ilmunya. Tak tanggung-tanggung, ia beribadah selama 220 tahun tanpa sekalipun melakukan perbuatan maksiat. Para malaikat sangat kagum dengan sosok beliau. Allah kemudian berfirman, "Apa yang kalian kagumi darinya? Sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya Barsisha dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya sebab minum khamar." Iblis laknatullah pun tersenyum dan ia tahu apa yang harus ia lakukan untuk menggoda Barsisha. Iblis kemudian mendatangi Barsisha di pondoknya dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah yang memakai jubah putih terbaik dan memakai wewangian. Barsisha kemudian memanggil si pemuda itu seraya bertanya, "Siapa kamu dan ada keperluan apa ke sini?" Iblis kemudian menjawab, "Saya adalah seorang hamba. Saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya," jawab Barsisha. Iblis yang menyamar itu iktikaf dan kemudian beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Melihat ibadahnya yang seperti itu, Barsisha takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun. Namun tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan." Kemudian iblis berkata, "Aku telah berbuat dosa, oleh sebab itu aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah dan laparku hilang." Kemudian Barsisha bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau?" Kemudian iblis menjawab, "Pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah. Kemudian cepat-cepat bertaubatlah, karena Allah Maha Pemberi Ampun." Barsisha lanjut bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Iblis lalu menjawab dengan lantang, "Zina." Barsisha berkata, "Itu perbuatan terlarang. Aku tidak akan melakukan perbuatan keji itu." Iblis lalu berkata lagi, "Bunuh orang mukmin." Barsisha menjawab tegas, "Aku tidak akan melakukan itu." Tak mau kalah, lalu iblis berkata, "Minum khamar yang memabukkan, karena ini adalah yang paling ringan dan Allah akan mudah mengampunimu." Barsisha kemudian berkata, "Minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan." Iblis kemudian berkata, "Minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk." Mulai luluh dengan bujuk rayu iblis, Barsisha lanjut bertanya, "Di mana aku akan melakukannya?" Iblis menjawab, "Pergilah ke desa ini." Barsisha kemudian segera pergi menuju tempat yang disebutkan oleh pemuda ahli ibadah. Di tempat itu, ia melihat sebuah warung yang menjual minum-minuman keras. Barsisha kemudian memesan dan menenggak 1 gelas.
Karena sebelumnya belum pernah minum, ia langsung setengah mabuk, ketagihan dan minta tambah hingga mabuk parah. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan cantik, Barsisha lalu berbuat zina. Setelah berbuat zina, Barsisha membunuh perempuan tersebut karena takut apa yang diperbuatnya akan diketahui orang. Dalam keadaan seperti itu, iblis menyamar sebagai suami perempuan penjual minuman keras dan melaporkan kejadian tersebut kepada hakim dan masyarakat. Barsisha pun akhirnya ditangkap beramai-ramai dan dihukum jilid sebanyak 80 kali karena minum khamar, 100 kali karena berzina, dan disalib sebab telah membunuh. Dalam keadaan tersalib, iblis muncul sebagai orang ahli ibadah yang pernah ditemuinya. Kemudian iblis bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Barsisha kemudian menjawab, "Barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya." Iblis lalu berkata, "Selama 220 tahun aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini. Namun apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu." Barsisha lanjut berkata, "Bagaimana caranya?" Iblis lanjut berkata, "Sujudlah kepadaku 1 kali." Barsisha kemudian berujar, "Aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini." Iblis lalu berkata lagi, "Sujudlah dengan isyarah." Barsisha pun sujud dengan isyarah dan kufur kepada Allah serta meninggal dunia tanpa membawa keimanan. Nauzubillahi min zalik. Semoga kisah menjadi ibrah bagi kita. Tiada daya untuk menghindari kemaksiatan dan tiada upaya untuk beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.